Halo Sobat Cuan, balik lagi di channel Trading Corner. Tempatnya ngobrolin saham, bisnis, dan isu panas yang lagi rame di market. Kalian udah tahu kan? Atau jangan-jangan belum tahu berita ini? Jadi gini, OJK selaku regulator di industri jasa keuangan ada wacana mau ngapus KBMI 1. Hah? KBMI? Baru pertama kali denger deh istilah itu. KBM itu siapanya KBRI sih? Hahaha. Oke, jadi ini nggak ada kaitannya dengan KBRI ya guys. Hehehe. Oke, balik lagi. Jadi KBMI 1 itu apaan sih? Kenapa mau dihapus? Dan dampaknya ke saham perbankan gimana? Tenang, di video ini kita bakal bahas pelan-pelan, santai, tapi daging semua. Gasken! Oke, kita mulai dari basic dulu ya. KBMI itu singkatan dari Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti. Kenapa OJK melakukan hal tersebut? Jadi, ternyata ada 3 tujuan Sobat Cuan. Di antaranya, OJK pengen bank di Indonesia lebih kuat modalnya. OJK juga pengen kalau bank di Indonesia lebih tahan krisis dan semua bank bisa bersaing secara sehat dengan permodalan yang kuat. Jadi sebenarnya OJK punya maksud dan tujuan yang bagus ya, dan harus kita dukung dong. Karena kalau dipikir-pikir bener juga ya. Pertama, bank kecil itu rentan. Modal kecil sama dengan ruang gerak sempit. Mau ekspansi susah, mau inovasi berat, kena gejolak dikit langsung ngos-ngosan. Yang kedua, Indonesia itu banknya banyak banget guys. Tapi yang benar-benar kuat secara modal, ya itu-itu aja. Bayangkan, dari data OJK per Juni 2025 menunjukkan kalau ada 61 bank yang masuk KBMI 1 dari total 105 bank umum. Artinya guys, 58% bank umum yang ada di Indonesia ini masuk kategori bank kecil. Lebih dari separuh ya. Uhuhuhuhu. Dan yang ketiga, dengan adanya wacana kebijakan ini, sebenarnya OJK tuh pengen kalau bank-bank kecil gabung, biar skala usahanya gede, efisien, dan sehat. Jadi, ini bukan buat matiin bank kecil, tapi lebih ke, ayo lu jadi lebih kuat. Jadi, udah paham ya Sobat Cuan, apa itu definisi KBMI 1 dan alasan kenapa OJK mau menghapusnya? Terus kira-kira gimana ya respon dari bank-bank tersebut? Apakah mereka panik, langsung PHK karyawannya, atau tutup bisnisnya? Enggak ya guys. Sebagian besar sih bilangnya kita siap ikut arahan OJK. Salah satunya dari Bank IBK dengan kode emiten AGRS menyatakan siap menambah modal inti agar mencapai ambang yang ditetapkan, lebih dari 6 triliun rupiah. Sementara menunggu rincian teknis dari OJK. Selain itu, Bank Aladin Syariah juga melaporkan udah melakukan transformasi digital dan penguatan modal sebagai persiapan naik kelas. Wow, ternyata responnya positif ya. Terus gimana sih dampaknya ke perbankan yang udah listing di bursa? Jawabannya, bisa jadi ancaman, tapi juga bisa jadi peluang. Ancamannya adalah kalau bank tersebut nggak mampu naikin modalnya, maka ada potensi bank tersebut turun kelas. Mungkin bisa jadi BPR, atau malah usahanya ditutup. Mungkin ya, balik lagi tergantung manajemen dari bank tersebut. Tapi, kalau kita lihat dari peluangnya, itu bisa lebih besar guys. Wow! Di antaranya, perbankan tersebut mau nggak mau harus melaksanakan corporate action. Ya, bisa berupa merger, right issue, atau bahkan bank kecil yang diakuisisi. Bisa jadi hidden value. Nah, biasanya market tuh suka gorengan isu merger, akuisisi, maupun right issue. Bener kan? Jadi ke depan, rumor-rumor corporate action dari bank kecil ini bakal makin rame nih. Wih, bau-bau cuan nih. Oke, next ya. Berdasarkan screening di tradingview.com, ini adalah 23 saham perbankan yang punya equity di bawah 6 triliun. Wow, banyak juga ya. Apa kita sikat aja semuanya? Hahaha, janganlah ya. Mungkin 3 saham aja udah cukup sih kalau bisa milih saham yang bagus. 23 saham bank diantaranya ada BGTG, PNBS, Bank, DNAR, dan lain-lain. Eits, di sini Supa ternyata masuk screening nih.
Tapi, tunggu dulu. Setelah Supa IPO bulan Desember lalu, modal inti Superbank melonjak jadi sekitar 8 triliun rupiah. Jadi Supa masuk kategori 2 ya guys ya. Dia udah curi start duluan. Gimana, pasukan 3 lot pada cuan semua kemarin kan? Hehehe. Oke, Sobat Cuan, dari 23 saham ini silahkan tulis di kolom komentar ya, saham apa yang perlu kita bahas. Deadline sampai hari Kamis ya. Oke, see you. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tulis request kalian di kolom komen.